Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berjumpa pada pagi hari ini tanpa halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan saya Muhammad Alfi Ramadana, Prodi Hukum Keluarga semester 3 selaku moderator. Tema kita pada pagi hari ini ialah pengenalan unit pengembangan bahasa atau UPB yang akan disampaikan oleh pemateri kita Bapak Muhammad Muklis M. Hum selaku Kepala Unit Pengembangan Bahasa YIN Samarinda. Baik, untuk mengenal beliau lebih dalam, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Muhammad Muklis M. Hum, tempat tanggal lahir Samarinda 15 Mei 1978. Alamat Jalan Wahid Hashim, Gang Persik. Riwayat pendidikan S1 di Universitas Mula Warman, Pendidikan Bahasa Inggris. S2 di UNY Yogyakarta, Prodi Linguistik. Riwayat organisasi PMII Komisariat Unmul. Baik, sebelum pemateri menjelaskan materinya, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran umum tentang apa itu UPB. Jadi unit pengembangan bahasa YIN Samarinda merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan tugas koordinasi penyusunan program, pelaksanaan program pengembangan bahasa sebagai unsur penunjang akademik, dan tentunya menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris, serta menyampaikan laporan realisasi program yang telah ditetapkan. Baik, untuk lebih jelasnya agar kita mengetahui apa sih itu UPB, bagaimana sistem pembelajaran dari UPB itu sendiri, dan apa tujuan serta manfaat dari kegiatan UPB. Untuk lebih jelasnya saya akan serahkan kepada pemateri kita, Bapak Muhammad Muklis M. Hum. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada saudara pembawa acara atau moderator yang telah mengundang saya untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayah. Yang saya hormati Bapak Rektor YIN Samarinda beserta jajarannya, para dekan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Samarinda beserta jajarannya, para kajur, kaprodi, kepala unit dan lembaga di YIN Samarinda. Sedikit kalau saya boleh mengutarakan tentang apa yang menjadi tugas saya di YIN Samarinda, saya ingin sedikit mengenalkan tentang apa itu unit pengembangan bahasa. Kenapa disebut unit? Karena memang skop kita masih institut, jadi belum universitas. Nanti kalau sudah universitas insya Allah akan berubah nama menjadi pusat pengembangan bahasa. Tapi karena masih institut maka kita masih unit kecil dari satu kesatuan besar yang disebut dengan Institut Agama Islam Negeri
Samarinda. Apa sebenarnya unit pengembangan bahasa? Unit pengembangan bahasa adalah unit pelaksana teknis yang diberi kepercayaan oleh institusi, dalam hal ini rektorat, untuk menyelenggarakan dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan. Jadi karena kami adalah unit pelaksana teknis, maka kami hanya menjalankan arahan-arahan dari pimpinan sebagai pengambil kebijakan. Nah, adapun yang diarahkan oleh pimpinan untuk dijalankan oleh unit pengembangan bahasa IAIN Samarinda itu ada 3. Yang pertama adalah pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, banyak pertanyaan, pembelajaran yang seperti apa yang diampu atau yang diwenangkan oleh institusi kepada unit pengembangan bahasa. Ya, kewenangan yang diberikan kepada kami adalah meliputi mata kuliah wajib yang bernama bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, bahasa Arab 1, dan bahasa Arab 2. Keempat mata kuliah ini ada di semester 1 dan di semester 2 yang saya yakin adik-adik sekalian sudah memprogramkannya di KRS. Kalau belum diprogramkan harus diprogramkan, karena kalau tidak kalian tidak bisa mengikuti mata kuliah ini, karena ini adalah mata kuliah wajib. Nanti semester 2 kalian harus memprogramkan lagi bahasa Inggris 2 dan bahasa Arab 2. Nah, itu yang pertama. Apa saja yang dikembangkan oleh unit pengembangan bahasa dalam pembelajaran bahasa Inggris? Yang pertama yang kami kembangkan adalah 1, bahan ajar. Jadi karena pembelajaran bahasa kita dituntut untuk memiliki yang namanya bahan ajar, apalagi kuliahnya secara virtual seperti ini. Mau tidak mau keberadaan bahan ajar itu wajib dimiliki oleh seluruh mahasiswa. Kalau kalian belum memiliki bahan ajar, wajib bagi kalian untuk mengusahakan agar kalian memiliki bahan ajar itu. Ya. Yang kedua yang kami kembangkan adalah metode pembelajaran. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu dilangsungkan oleh para dosen itu juga menjadi tugas dan kewenangan kami untuk mengontrol perjalanan perkuliahan yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa. Tentunya para dosen harus melaporkan kepada kami di akhir perkuliahan tentang bagaimana persiapannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana evaluasinya. Nah, itu yang pertama, yaitu program pembelajaran bahasa. Yang kedua, yang diberikan kewenangan kepada kami oleh pihak institusi untuk mengelolanya adalah tes TOEFL. Tes TOEFL ini juga wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa IAIN Samarinda, khususnya bagi mereka yang akan menempuh ujian akhir atau bahasa kita kenal dengan nama munakosyah. Jadi tes TOEFL ini adalah salah satu syarat yang diperuntukkan oleh mahasiswa untuk dapat menempuh ujian munakosyah. Loh, bagaimana caranya kami mengikuti tes TOEFL? Bukan sesuatu yang berat. Tes TOEFL itu kalian tinggal mendaftarkannya ke unit pengembangan bahasa. Sebisa mungkin kalian mendaftar secara berkelompok, minimal 5 orang. Karena kalau 1 berarti kalian harus menunggu kapan pelaksanaan itu akan dilaksanakan. Tapi kalau sudah 5 orang, kalian daftar hari ini, besok langsung kita bisa laksanakan. Kenapa? Karena tes TOEFL itu juga bukan sesuatu yang sifatnya murah. Sifatnya juga ada biaya yang harus kami keluarkan untuk melaksanakan tes TOEFL itu. Bagaimana perjalanan tes TOEFL itu dilaksanakan? Tes TOEFL kami laksanakan dengan mekanisme ujian berbasis komputer. Jadi kita sudah menghilangkan
yang namanya kertas untuk pelaksanaan ujian TOEFL. Semuanya sudah dikomputerisasi. Selesai kalian melaksanakan tes TOEFL, dalam waktu 5 menit kalian sudah tahu apakah kalian mencapai passing grade atau tingkat kelulusan atau tidak. Kalau lulus kalian akan langsung diberikan sertifikat, kalau tidak maka kami kasih waktu 2 minggu kalian belajar lagi, baru kami persilahkan ikut tes kedua. Berapa poinnya? Oke, kalau berbicara poin itu dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, pasca sarjana. Untuk pasca sarjana itu minimal meraih 475 poin. Untuk S1 Prodi Tadris Bahasa Inggris minimal mencapai 450 poin. Dan untuk S1 non Tadris Bahasa Inggris ini persyaratannya adalah 425 poin. Kalau masih di bawah ini maka kalian belum bisa mencapai tingkat kelulusan dan harus mengulang. Baik, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga apa? Nah yang ketiga, tugas dan kewenangan kami di UPB adalah melaksanakan penerjemahan abstrak khusus bagi mahasiswa pasca sarjana. Nah, semua abstrak yang dikerjakan oleh mahasiswa pasca sarjana ketika mereka mau melakukan ujian tesis itu harus divalidasi oleh unit pengembangan bahasa. Nah, unit pengembangan bahasa ini sudah bekerja sama dengan para penerjemah profesional yang ada di luar IAIN Samarinda. Jadi bukan kami yang mengerjakan karena kami tidak boleh mengerjakan itu. Kami bekerja sama dengan pihak luar yang memang sudah memiliki sertifikat sebagai penerjemah untuk bisa menerjemahkan abstrak-abstrak yang dikerjakan oleh mahasiswa pasca sarjana. Bahasa apa? Baik bahasa Inggris maupun bahasa Arabnya. Keduanya harus divalidasi oleh kami, unit pengembangan bahasa. Nah, kurang lebih itu yang menjadi tugas utama dari unit pengembangan bahasa. Masih ada beberapa tugas lagi, tapi sifatnya adalah program kerjasama dengan pihak ketiga atau di luar Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, ada pertanyaan. Kita kan sedang masa pandemi. Ini menurut Bapak, dari UPB sendiri, bagaimana metode atau sistem yang dilakukan oleh pihak UPB sendiri dalam pelaksanaan belajar secara daring atau online? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Pembelajarannya seperti apa ketika kita sedang masa pandemi ini? Adik-adik sekalian, pembelajaran bahasa di unit pengembangan bahasa IAIN Samarinda tentu tidak bisa terlepas dari kebijakan pimpinan yang sudah mengagendakan atau mengharuskan kita untuk belajar secara daring. Maka dari itu kita juga akan mengikuti program pembelajaran secara daring atau online. Hanya saja yang membedakan, kalau dosen lain itu akan mengirimkan barcode untuk daftar kehadiran kalian. Tetapi untuk perkuliahan bahasa, kami para dosen pengampu akan memanggil nama kalian satu persatu dan membuktikan dengan screenshot kalian apakah kalian memang hadir pada perkuliahan waktu itu. Jadi tidak boleh ketika perkuliahan matikan aja videonya, kita nyantai-nyantai, dosennya nggak lihat juga, nggak boleh. Jadi dosen akan mengambil gambar kalian sewaktu-waktu ketika proses pembelajaran berlangsung. Kalau kalian ternyata di sana gambarnya gelap, ya berarti kalian akan dianggap tidak hadir. Dan kalau kehadiran kalian kurang dari 75%, maka otomatis secara aturan kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Demikian, terima kasih. Ada lagi nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak
dari sulitnya beberapa mahasiswa dalam mendapatkan jaringan internet pada saat proses belajar mengajar. Apakah ada toleransi bagi mahasiswa yang kesulitan dalam jaringan internet? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga. Kesulitan dalam jaringan. Ini masalah klasik ya, dari Sabang di ujung barat Indonesia sampai Merauke di ujung timur Indonesia, dari Pulau Rote di selatan Indonesia sampai Miangas di utara Indonesia. Banyak sekali yang mengalami hal-hal seperti ini. Tentunya ini memang tantangan, tapi itu bukan tantangan kami sebagai penyelenggara pembelajaran bahasa. Ini adalah tantangan kalian sebagai orang yang memang membutuhkan pembelajaran untuk bisa mengikuti dan menyimak pembelajaran dengan baik. Pak, saya sulit, di tempat saya tidak ada sinyal. Bukan kalian saja yang mengalami kesulitan sinyal. Kalau kalian mau perhatikan di televisi, banyak sekali cerita di sana bagaimana bahkan bukan anak mahasiswa, anak SMP harus berjalan 2 kilo untuk mencari sinyal yang baik. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa pendidikan adalah aset masa depan bagi mereka. Lah kalau kalian baru kesulitan sinyal tidak mau berusaha, ya salah kalian sendiri. Ya, tapi kami IAIN Samarinda sudah menyediakan. Kalau kalian kesulitan dalam membeli paket, kita sudah mengagendakan pembelian paket murah. Tapi bukan berarti kami harus menanggung sinyal kalian. Sinyal itu tanggungan kalian bersama provider yang kalian pakai. Ya, jadi silahkan kalian berusaha untuk mencari tempat terbaik di mana kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Begitu ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan hari ini. Sebelum saya menutup sesi kita pada hari ini, sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada pemateri atas informasi yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan saya juga berterima kasih kepada para audiens atas partisipasinya. Dan saya memohon maaf apabila dalam sesi kita pada pagi hari ini ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya Muhammad Alfi Ramadana selaku moderator mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.